Tadi aku beli, aku nyari-nyari di daerah dekat rumahnya Panji tuh nggak ada. Mall belum buka karena kan jadwal kunjungan video callnya tadi tuh jam 10 sampai jam 12. Jadi aku takut ketinggalan jam 9 tuh aku udah mau nyampe rumah Panji. Ya kan. Nah, itu belum buka toko-tokonya ya kan. Sampai di rumah Panji, aku duduk-duduk dulu, terus lapar, gue masak mie, Panji juga masak mie. Terus Adit nggak ada, Adit lagi syuting FTV ya. Gue cuma berdua, Panji sama mbaknya, ibu yang bersih-bersih rumahnya maksudnya. Terus jadi bertiga. Nah, terus udah gitu dari situ ternyata masih lama kan, jam 10-an dikonfirmasi, kata Panji, "Dok nih udah dikonfirmasi hari ini jadwal kunjungan video call ya untuk keluarga gitu. Sudah bisa sekarang, bisa." Sama Panji dibalas tuh bisa. "Ji, keburu nggak ya gue beli kue, kayak masih lama." "Udah keburu Dok, Gojek aja udah buka nih, ayon," gitu kan. Ya udah akhirnya beli kue dari uang fans-fansnya Bang Amar. Gue bilang, "Kalau beli kue iya buat siapa sih?" Dari fans-fansnya Bang Amar. Ya udah beli aja gitu buat Bang Amar juga supaya Bang Amar senang, kata Panji gitu. Ya udah beli di Gojek. So dari situ ternyata masih kuenya udah datang, masih juga nunggu lama. Mungkin sinyalnya atau gangguannya nggak ngerti. Nah terus jam sekitar setengah 12, bayangin aku nunggu dari jam 9, sekitar jam setengah 12 baru dihubungin lagi tuh kan di handphonenya Panji kan, diverifikasi datanya Panji, kartu keluarga gitu-gitu. Ya udah, ya pertama terima telepon tuh nggak video call dulu kan, suara doang. Dok gitu kan, aku lagi di belakang kan sama si ibu lagi ngupas mangga. Terus dok kata Panji gitu, "Ini Bang Amar kayaknya telepon," gitu. "Kok nggak video call?" Aku bilang gitu. Halo bang gitu kan. "Halo Ji, gimana Ji?" Dia belum tahu ada aku kan. "Ji, gimana Ji?" gitu kan. "Kabarnya gimana, kerjaan lo?" gitu kan. "Ya bang, insya Allah dikit lagi kelar," gitu katanya. Tapnya pelan ngerti kerjaan Panji gitulah ya. Terus halo ibu Titi, halo bentar ya Bu, aku terusin cerita dulu. Nah terus dari situ video callnya mana gitu kan. "Oh iya bentar belum kepencet," kata Bang Amar gitu. Mungkin dipikirnya Bang Amar nggak ada aku, ngapain juga video call mungkin ya sesama Panji, dan itu mungkin aku nggak tahu apa sinyalnya jelek. Terus di pencet lah video callnya, kata Panji, apa sih namanya, "Dok, Bang Amar ada dokter," gitu. Pas ada aku langsung nangis, ya gitu langsung. Ya aku bilang, "Gimana, kamu sehat nggak?" gitu. "Sehat," gitu. Ya udah akhirnya kalau udah ngomong sama aku mah udah pasti banyak pesan-pesannya gitu loh. Ya udah pesan ini terus untuk persiapan PK gimana, yang nanya-nanya gitu lah pokoknya. Udah dari situ tuh dia langsung shock, "Ya ampun ada Ayang," gitu. "Makasih ya Anji," kata dia gitu, "udah ngasih tahu dokter." "Iya bang," gitu kan. Terus kemarin lu tanya terus, "Jagain dokter." "Iya bang," katanya gitu. Iya yang kemarin juga yang ngambil barang kamu Panji," gitu. Alhamdulillah Panji maksudnya punya waktu lah buat ngurusin kayak gini. Terus dia nanya, "Adit mana?" dia bilang gitu kan. Malah awalnya dipikir Panji tuh Adit. "Ya Dit, Arman lu di mana?" "Bukan Arman nih, Panji," katanya gitu. "Oh Panji, Arman kemana?" "Arman alhamdulillah lagi syuting," kata si Panji gitu. Lagi syuting FTV di mana gitu, nggak ngerti. Terus ya udah akhirnya aku pas nongol, "Selamat ulang tahun," gitu. "Ya Allah ternyata kamu masih ingat." "Masih dong." Terus sama Panji, "Bang, dia sampai beliin kue loh bang." Bukan kue dari gue, dari fans," aku bilang gitu. Ya entahlah pokoknya istilahnya bentar, dokter yang beli gitu kan. Akhirnya aku kasih lihat fotonya. "Iya nih lagi ngerayain berdua Panji," aku bilang gitu kan. Nggak ada kamunya, aku berdua Panji aja deh gitu. Sama Mbak deh aku gituin bercanda. "Oh ada yang nemenin gitu." Ada Mbak yang bersih-bersih," aku bilang gitu kan. Terus ya udah dia langsung ngomong banyak deh tentang PK, tentang tolong balikin lagi. Aku sampai lupa nanya dia tuh sebenarnya udah turun high risk apa belum menurut aku. Tapi dia tadi bilangnya nanti aku mungkin setelah Agustus baru selesai turun, dia ngomongnya gitu. Berarti kan masih, menurutku masih apa sih namanya, masih high risk kan. Soalnya pas lagi begini tangannya diborgol gitu, masih diborgol gitu kan. Ya udah sedih banget kan. Terus aku nggak sempet nanya pokoknya karena dia mulu yang ngomong, "Ini cerita kapan?" "Tadi pagi."
Dia mulu yang ngomong ke aku karena banyak banget pesennya gitu. Yang gimana gitu kan, maksudnya PK-nya cepet urus dong. Terus yang terpenting urus aku untuk balikin lagi aku ke Jakarta. Aku nggak kuat lama-lama di sini, kata dia gitu. Ya udah aku bilang iya, nanti coba. Terus pesan juga buat PH-nya Bang Krisna segala macem gitu. Itulah Bang Amar lebih banyak ngomong sih dibanding aku sama Panji dengerin aja gitu. Itu juga cuma dikasih waktu cuma 15 sampai 20 menit. Nanti ada kunjungan berikut lagi cuma sebulan sekali lagi. Sedih banget kan, makanya kurus banget, kurusnya banget sih. Itu menurutku, aku selama kenal Bang Amar waktu pertama kali di NK yang pertama dibalikin, dia nggak sekurus itu. Pas balik dari sidang itu dia nggak sekurus ini, lebih dari kurus yang itu, kurus banget sih, banget gitu. Makanya aku langsung apa sih namanya, langsung ya udah, pokoknya intinya gitu. Terus dia bilang udah ngambil barang-barang belum, udah, aku bilang gitu. Terus udah baca surat-surat aku belum, kata dia gitu. Udah, dia bilang ya udah sekarang nggak usah takut, kata dia gitu. Katanya kamu harus bilang sama semua orang kalau kamu ini wakil aku secara online dan offline, kata dia gitu. Dan tidak boleh ada yang bicara mengatasnamakan aku secara hukum atau apapun, tidak boleh kecuali aku dan Bang Krisna, kata dia gitu. Ya aku sedih juga. Iya yang aku bilang gitu, masih mau berjuang, karena aku tuh kayak nggak mungkin Bang Amar ngeliatnya gue tuh kayak nggak excited, padahal gue menahan nangis karena Panji tuh kalau gue nangis suka diledekin kan gitu, apaan sih dok gitu kan, sebel banget kan gue. Jadi kayak mungkin dipikirnya Bang Amar aku kayak nggak excited gitu. Terus dia sampai begini, kamu masih mau berjuang kan ya gitu. Iya aku bilang gitu, iya insya Allah. Kemarin tuh akhirnya aku cerita, kemarin sempat down sih, males, nggak usah, ya udah akhirnya. Makanya aku sekarang udah punya bukti surat-surat kalau tidak ada yang boleh lagi mengatasnamakan Bang Amar secara hukum, secara cerita atau apa. Dengerin ya, mudah-mudahan si Ibu Dajjal itu mendengarkan aku. Jadi wakilnya itu aku dan Bang Krisna dan Bu Titi. Udah, itu aja lah. Adiknya di mana dok? Panjinya di Sentul. Aku kan ke Sentul tadi. Kalau Adit lagi syuting, jadi tadi nggak ada Adit. Jadi aku tadi cuma ada Panji doang. Alhamdulillahirobbilalamin. Gitu. Jadi Panji emang udah ngasih tahu aku H-1 sih dok. Besok ada jadwal video call sama Bang Amar, lo kesini ya gitu. Kan nggak nyemil, iya tapi lumayan kurusnya, lebih kurus dari yang sidang kemarin sih Bu. Sedih banget deh, dia sampai nangis pas mau selesai itu, dia nangis yang udah dulu ya gitu. Nanti tolong banget bikin aku Panji tolong usahakan tetap rajin untuk nanya ke NK kapan jadwal video call lagi, kata dia gitu. Itu deh pokoknya. Jadi ya udah, tadi cuma waktunya 20 menit Nusa Kambangan. Waktu cuma 20 menit. Ngomong sama Panji juga sebentar doang, malah lebih banyak ngomong ke aku, tapi aku juga nggak bisa ngomong. Aku juga mau nanya, cuma nanya kamu sehat, terus selamat ulang tahun gitu loh. Aku nggak sempet ngomong nanya apa sih dia tuh sebenarnya masih high risk atau enggak. Aku sampai lupa karena dia ngomong mulu, ngoceh dulu, maksudnya yang tolongin aku gini, pokoknya dikasih tahu lah gitu. Nah itu dia Kak Riza, aku nggak tahu kalau jadwalnya tuh sebulan sekali atau enggak. Kayaknya kalau keluarga sebulan sekali, aku belum nanya gitu. Cuman kalau PH tuh mungkin jadwalnya 10 hari sekali, karena emang kan penting banget buat ngajuin PK ini diskusi. Karena Bang Amar juga bukan nanya kabar aku, dia cuma bilang kamu sehat kan gitu, sehat gitu, Inji jagain dokter ya gitu. Dan selebihnya tuh dia kayak fokus untuk misi-misi buat ke arah ke PK biar cepet selesai, biar cepet tahu keputusan aku gimana. Terus sama titip pesan balikin lagi dong aku kesini setelah nanti udah selesai turun, katanya. Tapi dia nggak ngomong high risk, tapi dia bilang turunnya nanti aku Agustus gitu. Ini kan aku bingung ya, dan nggak sempet nanya juga karena udah pusing sama pesanan dia banyak banget dan udah banyak catat terus gitu. Itu sampai ngos-ngosan aku sama dokter, iya gitu.
Halo Manggarai. Jadi gitu, mukanya lagi jerawat tapi udah disuntik jerawat aman. Itu dok katanya. Iya, nggak nyangka si Panji katanya sebaik itu ngasih tahu aku katanya. Iya, aku bilang iya yang Panji yang alhamdulillah mau banget ngurus. Aku sedih kalau ngomong mau ngurus kamu banget gitu untuk Ji besok harus ngambil barang Bang Amar, KTP-nya Bang Amar segala macem. Iya dok, gue mau gitu, tapi gue kan mobilnya dipakai Adit buat syuting katanya Panji. Yang penting lo jemput gue ya. Iya, aku bilang gitu. Ya udah. Kemarin jadi aku sama Bang Krisna udah ngambil juga, makanya Amar senang. Oh udah ngambil yang, udah kamu udah baca surat-suratku kan, udah. Kalau ngirim barang-barang ke NK emang bisa? Oh enggak, bukan ngirim barang-barang ke NK, bekas barang-barang dia di lapas narkotika. Jadi ternyata kemarin banyak banget surat-surat dari Bang Amar buat aku, buat PH lamanya, dan buat si Dajjal itu. Tapi kan aku nggak mau ya, nggak mau ribut lagi lah untuk preskon gitu. Udahlah yang aku bilang gitu, kita fokus aja ke PK. Tapi sebenarnya kalau dari Bang Amarnya nggak bisa gitu, yang mereka harus tahu bla 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 gitu. Tadi sempat agak gitu, tapi udahlah yang aku bilang gitu, capek aku bilang gitu kalau ribut-ribut lagi. Yang penting sekarang aku sama kamu, aku sama Bang Krisna menyusun strategi untuk ke PK gitu sih. Gitu. Siapa tuh? Siapa? Aku bentar lagi jemput Rumi nih, bentar lagi udahan ya, nggak bisa lama-lama. Gitu, jadi bismillah, alhamdulillahirobbilalamin, Bang Mar sehat. Tapi ya itu intinya dia pengen balik ke Jakarta gitu, tempatin aku nggak apa-apa di Jakarta, di mana dia sekalipun jauh, nggak harus di Jakarta, misalkan di Bogor atau di Tangerang atau di mana is oke, tapi jangan di sini. Aku bener-bener butuh kamu banget untuk diskusi, kata dia gitu. Ya nanti malam live lagi. Belum Ibu, banyak pesan juga buat Ibu Titi terutama. Yang Ibu Titi masih ngebantu kan, masih aku tuh sama Bu Titi masih terus jalan berdua untuk kasus kamu, aku bilang gitu. Ya minta tolong dong buat Bu Titi, apa sih namanya, bantu aku untuk balikin aku lagi ke Jakarta. Aku kan ngerasa nggak profesional di situ. Dia nangis Bu Titi. Iya yang aku masih mau ngebantu kamu kok, saya masih mau memperjuangkan kok sama Bu Titi juga gitu deh. Iya Pi, emang cuman Bang Amar pas tahu kayak gitu kan, aku pas tahu kayak gitu terus aku kan nanya kenapa nulis surat kayak gini, karena aku yakin bakal ada preskon berikutnya, kata si Bang Amar gitu. Makanya itu suatu bukti, jadi ada surat lah pokoknya, suatu bukti kalau sekarang itu yang ngurus Bang Amar itu Bang Krisna. Tidak boleh ada yang mengatasnamakan Bang Amar selain PH Bang Krisna dan Bu Titi dan aku dan adik-adiknya. Udah itu aja, selain itu tidak boleh berkomentar apa-apa gitu. Ini mungkin karena rambutnya di Balai Besar. Ibu lagi di BNN atau Bu, coba Bu diomongin Bu. Semoga Ibu juga bisa membantu Bang Amar ya Bu Titi gitu. Yang penting dia sebenarnya untuk dia hukuman PK gitu-gitu dia sangat banget berharap juga PK lancar kan, karena PK kan kuncinya itu ada saksi baru kan. Tapi kan ya gitulah, tadi aku udah cerita kalau masalah saksi-saksi aku nggak bisa ceritain di sini gitu. Apa yang sudah kamu lakukan ya untuk PK gitu ya, aku jelasin udah ini udah ketemu ini bla bla gitu. Tapi untuk pulang ke NK aku nggak ngerti caranya Bu buat pulangin ke NK gimana. Sudah siap untuk rehabilitasi, amin. Doain ya Bu, berjuang dong Bu, ya Allah. Kasihan Bu tadi kalau ngelihatnya dia tuh kalau sama Bang Krisna mungkin gak bisa ngerenge gitu loh Bu. Ya Ibu tau lah Bang Amar kalau sama aku sama Ibu gimana, gak bisa yang ngerenge. Bang balikin lagi dong Bang ke Jakarta, nggak gitu loh. Aku tahu Bang Amar banget, kayak kalau sama aku tuh dia kan yang bantu aku buat aku balikin, bilang Bu Titi gitu. Kalau Bang Amar tuh kalau sama aku tuh nggak ada yang nggak enakan ya gitu. Kalau sama aku cuek dia, jadi makanya dia bisa sebegitunya untuk bantu aku dong gitu, yang bantu aku dong yang untuk semua ini, kata dia gitu.
Bentar-bentar ya. Bentar sama. Gitu deh ceritanya. Keburu lah, pas awal-awal aku langsung ngucapin selamat ulang tahun buat dia. Gitu. Alhamdulillah banget. Ntar deh. Gitu sih. Wih. Bentar ya, pamit mau jalan. Iya nih, bentar aku juga mau pamit, mau jemput Arumi, Bu. Gitu, jangan lupa yang belum follow TikTok aku, follow TikTok aku ya. Ya, intinya gitu, aku coba bisa ngasih kabar itu dulu, nanti ketemu dapat jadwal video call lagi kayaknya sebulan lagi gitu. Apa aja pesedih lama banget gitu, lama banget ya. Ya dok ya, 9 apa namanya, 9 deh maksudnya, lama banget ya, sebulan lagi gitu. Iya gila ya katanya gitu, tapi ya udahlah, ikutin aja dulu, aku bilang gitu. Ya pas awal video call kaget dia, bang ada dokter, kata Panji gitu kan. Aku lagi di dapur lagi ngupasin mangga buat aku dan Panji. Gue anak muda. Ntar dulu ya, ini handphone lobet guys. Dok, wajahnya kenapa lagi jerawat gede, dokter? Agak gemukannya ember, nggak diet tiap malam makan mulu sekarang. Iya gemuk. Dok, worth it nggak sih behel itu? Worth it yuk, nanti mudah-mudahan dokter bisa lihat ke sana, amin. Ya intinya sampai bulan Agustus lah kita lihat, kayaknya sih kalau bulan Agustus sudah diturunin ya, dan udah bisa kunjungan kali ya mungkin. Lama juga ya FC-nya. Enggak, 15 menit sampai 20 menit lumayan lah. Gitu, jadi jangan lupa ya, nanti aku cerita lagi deh malam. Terus buat Ibu Santi, tolong dong, kasihan itu Adit nggak salah apa-apa, jadi kalau apa-apa diturunin hak irisnya, jadi kalau apa-apa Adit sampai nul apa sih namanya, foto, terus ada yang nagih itu malu beli nasi uduk buat anak yatim, mau ikut-ikutan aku ulang tahun Bang Amar tapi nggak dibayar. Di mana letak berkahnya coba? Di mana letaknya Allah mau mengabulkan doa-doa untuk Bang Amar? Jadi bikin memperkeruh, susah nih. Kita kayaknya harus panggil si siapa sih tuh yang suka in orang rada apa sih, orang stres gitu, siapa sih namanya, lupa deh. Kayak kita deh sebelum ada korban-korban berikutnya, bener gak sih? Aku bahas itu ya, kasihan loh orang mau masa iya beli nasi uduk. Tadi kan komen di IG-nya Adit katanya, aku sih nggak tahu ya, ada yang ngasih tahu aku di IG-nya Adit, Novi ya itu, katanya beli nasi uduk buat anak yatim ulang tahunnya Bang Amar, tapi nggak dibayar. Kalaupun dibayar sebulan kayak rumah Padang kemarin kan dibayar tuh, udah dibayar, tapi kan lama, dari bulan apa tuh, Mei
kan lama, kan orang kasihan cari duit, untung nggak seberapa, segala macem gitu kan. Jadi mending menurut gue, mending gak usah, mending doain sendiri aja. Gue nggak mau panggil bunda lagi, Ibu Santi. Mending doa sendiri aja daripada harus memaksa beli nasi uduk tapi nggak dibayar. Orang kecil lo doanya juga gak bakal diterima sama Allah. Ngasih anak yatim ngutang, gimana caranya ya Allah ya Tuhan, bingung aku. Kasian kan Aditnya, jadi nyarinya ke Adit lagi posting foto baru enak-enak, lagi syuting FTV, ada yang komen, kan malu dipikirnya Adit. Iya masih ngutang baru lagi, cuman yang kemarin Padang udah dibayar sih sama dia gitu. Dan kayak gitulah terhadap nama yang bersangkutan, Santi Elizabeth gitu loh. Jangan gitu, jangan kayak gitu, kasihan orang tahu. Ya bukan, emang di suratnya juga Bang Amar menyebutkan ibu angkatnya Bu Titi sama aku, bukan dia. Ya aku mau jemput anak nanti jam 5 dia, ntar aku 4:30 paling jalannya. Sebulan berapa kali FC-nya? Sebulan sekali. Elizabeth Susanti, oh namanya Elizabeth Susanti. Nunggu sesakit itu, iya ada yang sakit ada yang enggak gitu. Oke, kalau gitu nanti malam aku mau, kapan live lagi? Malam ya. Malam kita cerita-cerita lagi. Bukan aneh Bu, itu emang dia kayaknya stres deh. Kita juga nggak boleh nyalain ya. Mungkin masa sih ada orang yang bener-bener segila-gilanya orang, senormal-normalnya orang, masa beli nasi uduk nguteng kan? Enggak, berarti kan dia ada gangguan menurut aku ya, ada gangguan psikisnya. Nah lebih baik coba deh yang keluarganya Bu Elizabeth tolong dilindungin lah dia gitu, diobatin atau apa, kan kasihan nanti banyak korban-korban berikutnya. Aku sih cuma ngomong gitu doang, nggak kenal juga aku gitu. Oh iya ya, Senshen. Aduh capek deh. Lama juga ya dok, sebulan sekali deh kayaknya. Dia kecintaan. Ya udah, aku pamit undur diri dulu. Nanti terima kasih Sensen. Nanti aku mau jemput Rumi ntar sore praktek di rumah. Oke. Tapi dok tenang, udah ada kabar Bang Amar. Iya udah ada kabar Bang Amar, yang pasti dia sehat kok. Kata dia juga makanan di sana enak, bukan enak maksudnya bersih seperti yang dia bilang. Minuman juga 24 jam, tapi mungkin emang biasa kalau sama aku banyak banget titipannya, cemilannya, jadi menurutku kurus banget sih, sampai kecil banget ininya, apa sih, tulang ininya ini sampai kecil banget gitu, sedih banget ya. Itulah pokoknya. Tapi kan kita nggak boleh direkam atau apa, kita harus mengikuti syarat-syarat mereka dulu, nanti biar Bang Amar juga nggak dipersulitkan di video call gitu. Makasih juga sama pihak NK yang udah baik banget gitu, walaupun aku belum siapa-siapanya Bang Amar, lagi pas inian Panji dibolehin gitu untuk video call. Lebih lama aku lagi ngomongnya sama Panji gitu. Hoak yang meninggal itu hoak. Ya udah, baru lihat dokter live. Iya, ini akun baru makanya di follow. Ini akun baru, namanya cuma beda ada Aruminya doang. Ya jangan lupa di follow TikTok aku yang ini. Insya Allah nanti kalau ada kabar-kabar berikutnya aku kabarin lagi ya. Oke, kapan PK ini lagi dikumpulin dulu novum-novumnya yang terbaru. Oke, ya lumayan, tapi lebih nggak bisa mengungkapkan sih perasaan karena emang Bang Amar banyak banget pesennya, jadi aku lebih yang oke gitu, maksudnya nggak bisa ya kamu gimana gini nggak, paling terakhir doang cepet pulang dong, nggak ada teman diskusi buat bisnis aku pusing mandek semua. Terus kata iya makanya doain aku ya gitu biar cepet pulang gitu doang. Pas terakhir aku ngerengek sama dia, cepet balik Jakarta dong, minimal jangan nggak pulang tapi cepet balik Jakarta biar bisa komunikasi diskusi tentang bisnisnya dia gitu. Jadi aku sedih, jadi mandek bisnisnya semua. Saya dokter jaga kesehatan. Iya makasih juga, ya udah ya sebenarnya.
Iya, oke, nanti aku malam lagi ya live-nya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton live aku. Aku cuma baru cerita segitu doang. Nanti kita cerita-cerita lagi malam. Oke, udah bisa telepon Bang Mar. Udah, nanti malam yang belum dengar cerita aku nanti malam aja ya. Aku mau jemput Arumi dulu. Kasihan Aruminya nanti kelamaan. Dah, assalamualaikum. Aku